Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mas Yon Channel untuk melanjutkan restorasi atau perbaikan Vario 125 KZR yang sudah memasuki tahap ke-14, yaitu untuk perbaikan tutup gearbox, kemudian pemasangan filter udara, arm roda belakang, dan perbaikan tampilan standar samping. Dilanjutkan dengan membuka baut pengikat untuk tutup gearbox. Di sini ada dua, ini di bagian bawah tutup roda belakang. Ini cukup sulit untuk membuka baut ini, jadi harus dibuka dulu ban belakangnya seperti ini, dan cukup keras karena memang sudah lama tidak dibuka. Setelah ini lanjut ke sisi belakang. Di sini ada satu baut pengikat lagi, kita buka. Setelah baut selesai dibuka, kita akan lepas klip pengikat untuk kabel. Di sini ada dua klip, bagian depan satu, bagian belakang satu. Cukup ditekan bagian penguncinya, kemudian didorong. Setelah bebas, kita lanjut ke bagian belakang. Ini yang ada, kemudian belakang ini juga ada satu pengunci, ada karetnya, kita bisa congkel sedikit seperti ini. Dan untuk klip pengunci yang belakang juga kita bebaskan sehingga kita bisa lepas kabel yang ada di area sini. Oke, ini kita bisa lepas, kemudian kita lakukan pengamplasan terlebih dahulu supaya permukaannya sedikit kasar dan menghilangkan kerak-kerak yang ada di permukaan tutup gearbox ini. Untuk amplasnya menggunakan amplas halus 1500 atau 2000 supaya tidak terlalu memakan permukaan cat ini. Dan dilanjutkan dengan melakukan pencucian dengan menggunakan sabun supaya sisa oli atau grease yang ada di sini bisa hilang, sehingga nanti proses pengecatannya bisa menempel dengan baik. Ini secara merata baik bagian luar maupun bagian dalam. Selanjutnya dibilas bersih sampai dengan semua sisa sabun larut dan kotoran juga larut. Kemudian dikeringkan, kita cat dengan menggunakan Diton dashboard coating untuk memberi warna hitam sekaligus bisa menempel dengan baik di permukaan ini. Selanjutnya dibiarkan kering untuk lanjut ke pengecatan berikutnya menggunakan Diton Clear Gloss Plus Aktivator. Di sini akan memberikan kesan mengkilat. Sambil menunggu part ini kering, kita lakukan pemasangan tutup bak CVT. Di sini tadi guide-nya kita pasang dulu, kemudian kita sesuaikan posisi tutup ini atau bak ini, kemudian kita pasang baut-baut pengikatnya. Untuk pemasangan baut pengikat ini menggunakan kunci nomor 8. Ini kita pasang secara merata satu persatu. Setelah itu dilakukan pengencangan. Untuk pengencangannya tidak usah terlalu berlebih, karena nanti apabila berlebih bisa menyebabkan bautnya selek atau untuk pembukaan berikutnya akan lebih sulit. Jadi cukup dengan tenaga biasa saja. Ini sudah cukup kuat.
Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan tutup gearbox. Sebelum itu kita harus melepas baut pengikat yang ada di box filter udara sehingga bisa membantu kita lebih leluasa untuk memasang tutup gearbox ini. Nah, ini pemasangan dilakukan hati-hati dan kita sesuaikan posisi kabel speedometer yang ada di sini. Karena di sini kabel speedometernya ada di belakang sehingga kecepatannya bisa diukur dari posisi atau pergerakan roda belakang. Kemudian kabelnya kita sesuaikan dan klipnya dipasang kembali. Setelah itu lanjut ke bagian belakang. Di sini ada pengunci karet, kita harus pasang terlebih dahulu. Kemudian kita harus masukkan ke dalam as ini dengan alat bantu penyongkel. Kemudian setelah dipastikan posisinya sudah oke, kemudian kita pasang baut pengikat yang ada di depan dengan kunci L. Lanjut ke penguncian sisi belakang. Ini ada satu baut pengunci lagi yang harus kita pasang. Setelah itu dipasang kembali baut untuk box filter udaranya, karena kalau ini lupa dipasang nanti box filter udaranya akan koplok-koplok dan akan menimbulkan bunyi. Dan di sini kita harus kencangkan dengan baik supaya tidak menimbulkan bunyi-bunyi. Oke, jangan terlalu kuat juga, biasa saja. Kemudian selang pernapasan untuk gearbox dipasang kembali ke dalam box filter. Untuk filternya sendiri yang aslinya ini sudah sangat kotor dan harus kita ganti dengan yang baru. Di sini kita beli merek Aspira yang lebih murah daripada original AHM dan sudah cukup kualitasnya. Kita pasang, sesuaikan posisinya, kemudian kita pasang ke box filter yang ada di sepeda motor. Posisinya disesuaikan. Setelah pas, kemudian dipasang skrup pengikat. Di sini ada beberapa skrup pengikat dan jangan lupa ada yang tidak terpasang karena ini bisa menimbulkan bunyi-bunyi saat digunakan apabila tidak terpasang dan tidak dikencangkan. Seperti ini tampilan box filter dan box CVT. Setelah itu dipasang ban belakang atau roda belakang, disesuaikan posisinya, kemudian dipasang baut pengikat untuk spakbor belakang. Karena ini kita lepas untuk memudahkan melepas atau memasang ban. Kita kencangkan. Selanjutnya kita akan memasang arm roda belakang. Untuk pemasangan arm roda belakang ini sebelumnya untuk asnya kita berikan grease supaya pembukaan berikutnya akan lebih mudah. Ini ada satu spacer yang harus kita pasang.
Kemudian kita sedikit tekan karena di sini sealnya masih bagus dan masih rapat. Ini baut pengikat roda belakang kita pasang, sebelumnya ringnya juga kita pasang. Kemudian bagian depan di sini ada 2 baut pengikat kita pasang. Kemudian lanjut untuk bisa dipasang baut belakang supaya nanti posisinya bisa lurus dan bagus. Setelah belakang lanjut ke bagian depan supaya masuknya bisa bareng dan posisinya bagus atau pas. Kemudian dilanjut ke as roda belakang kita masukkan bisa full. Kemudian lanjut pengencangan baut arem bagian depan. Ini kita gunakan kunci manual bukan torsi supaya yakin ini benar-benar kencang dan tidak terlalu berlebih kekencangannya. Oke, cukup. Kemudian lanjut ke pengencangan. Karena baut roda ini cukup sulit kalau manual, lebih bagus menggunakan kunci torsi. Kemudian untuk penyelesaian roda belakang kita pasang juga di sini tuas rem yang ada di roda belakang. Kita pasang bautnya, kita dorong lengan rem, kemudian kita masukkan kembali bautnya dengan mengencangkan. Nah, ini kita coba-coba dengan memutar roda apakah remnya nyangkut atau sudah bebas dan berfungsi dengan baik. Kita lakukan pengujian atau kita bolak-balik untuk kita sesuaikan. Setelah itu kita pasang knalpot. Untuk knalpot kita posisikan bagian depan terlebih dahulu, kemudian untuk bagian belakang kita pasang satu baut pengikat, kita pasang kendor untuk bisa menyesuaikan bagian depan knalpot. Setelah itu baut bagian depan knalpot kita pasang. Di sini ada 2, kita pasang terlebih dahulu dan akan dikencangkan terakhir setelah baut yang ada di bagian belakang kita kencangkan. Nah, di sini kita selesaikan. Ada 3 baut pengikat yang ada di bagian belakang knalpot. Ini akan kita lakukan pengencangan dengan bor torsi maupun dengan manual, karena harus dipastikan ini sudah kencang. Ada 3. Setelah ini dilanjut ke bagian depan untuk mengencangkan baut pengikat yang ada di depan knalpot. Seperti ini kita kencangkan. Selanjutnya kita akan siapkan tutup knalpot. Di sini kita beli secara online, cukup murah, harganya hanya 15.000 saja. Ini barang imitasi tapi cukup bagus. Kemudian kita pasang karet seal. Di sini karet ini bermanfaat untuk membuat getaran dari mesin bisa berkurang dan membuat tutup knalpot ini tidak mudah pecah. Untuk pemasangannya menggunakan obeng minus tipis atau obeng minus kecil. Ini kita bisa dorong dan kita pasang busingnya. Busingnya kita pasang seperti ini supaya bautnya tidak langsung bersentuhan dengan karet. Ini kemudian lanjut dipasang di knalpot. Kita pasang baut pengikatnya ada 2. Ini kita kencangkan dengan menggunakan kunci 10. Bagian depan juga kita pasang. Kemudian kita bisa kencangkan seperti ini.
dan di sini bisa memperbaiki tampilan jadi bagus kembali. Dilanjut untuk melepas per standar samping, dan bisa dilanjut dengan melepas baut pengikat yang ada di bagian dalam standar samping. Untuk lebih mudah kita bisa buka dengan menggunakan tangan seperti ini. Setelah lepas, kita lanjut untuk melepas klip pengunci kabel yang ada di bagian atas ini. Kemudian kita posisikan soket kabelnya, kemudian bisa lanjut untuk melepas baut pengikat yang ada di sini. Nah, untuk lebih yakin lagi, untuk uh, baut pengunci yang ada di belakang kita pasang terlebih dahulu supaya bisa lebih leluasa untuk melepas baut pengikat yang ada di depan sini. Dan ini sudah selesai, kita bisa angkat dan pisahkan standar sampingnya. Ternyata dia jatuh sendiri. Kemudian kita lakukan pencucian dengan menggunakan sabun supaya sisa grease, minyak, lemak, dan kotoran yang ada di per maupun di standar samping ini bisa hilang. Selanjutnya dilakukan pembilasan untuk menghilangkan sisa sabun dan kotoran bisa larut. Dibiarkan kering dan kemudian dicat menggunakan Diton Premium Black. Ini kita spray secara merata baik bagian samping, atas maupun bawah. Dan seperti ini tampilan setelah kering. Lanjut ke pemasangan standar samping. Kita aplikasi grease terlebih dahulu di bagian-bagian yang nanti kemungkinan akan bersentuhan atau bergesekan. Standar samping dipasang terlebih dahulu, selanjutnya dipasang switch dengan baut pengikat. Dan untuk soket disesuaikan posisinya karena ini mentok dengan rangka sepeda motor. Nah, ini dikencangkan secara manual supaya tidak terjadi slack antara baut dengan lawannya. Kemudian dikencangkan, setelah itu dipasang klip wire dan baut pengunci di bagian belakang standar samping. Oke, kemudian kita pasang spring atau per standar samping dengan menggunakan kawat yang sudah kita sesuaikan posisinya untuk bisa mudah memasang per standar samping ini. Demikian sharing untuk restorasi atau perbaikan Vario 125 KZR tahap ke-14. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Sampai ketemu di sharing berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.